Ibu jangan datang ke acara pertemuan keluarga kita. Jujur saja, aku malu. Taufik adalah seorang putra yang kubesarkan dengan tangan yang berlumuran tanah di kebun apel sepanjang hidupku. Demi menjadikannya seorang dokter gigi yang sukses, aku bahkan rela menjual tanah seluas 4 hektar milikku. Mendengar kata-kata malu dari putraku sendiri, hatiku hancur, namun aku tetap pergi ke tempat acara pertemuan keluarga itu. Aku mengikat celemek dan menyusup masuk, berpura-pura menjadi pelayan restoran. Aku harus melihat dengan mata kepalaku sendiri dari keluarga macam apa calon istri anakku itu berasal. Namun tepat pada saat itu, pria yang akan menjadi calon besanku menjulurkan lengannya untuk mengambil cangkir teh. Lengan jasnya sedikit tersingkap, memperlihatkan punggung tangannya. Ada bekas luka bakar yang melingkar tampak, seperti ular yang sedang melingkar. Melihat luka yang tak pernah bisa kulupakan, selama 35 tahun itu, aku membeku di tempat. Waktu seolah berputar kembali ke 35 tahun yang lalu. Apa yang sebenarnya terjadi 35 tahun yang lalu? Sebelum cerita ini dimulai, semoga hal-hal baik selalu menyertai Anda sekalian. Inilah kisahku. Halo, namaku Sumiati. Umurku tahun ini 65 tahun. 40 tahun yang lalu, saat aku berusia 22 tahun, aku dibawa merantau setelah menikah ke Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Saat pertama kali turun di terminal bus Batu, sambil menggenggam tangan suamiku, debu beterbangan tebal, dan di ujung hidungku, tercium aroma dingin pegunungan bercampur dengan aroma tanah perkebunan yang sunyi. Ibu mertuaku berdiri di halaman, menggenggam tanganku erat-erat dan berkata, "Keluarga kita tidak punya apa-apa selain kebun apel ini. Rawatlah dengan baik, Nduk." Kata-kata itu menjadi mantra dalam hidupku. Setiap jam 4 pagi aku bangun untuk menyirami pohon apel, membungkus buahnya di bawah terik matahari musim kemarau, dan memanennya hingga pinggangku rasanya mau patah saat musim panen tiba. Telapak tanganku dipenuhi kapalan yang tebal, dan tulang rawan di lututku, menipis hingga selalu terasa ngilu setiap kali hujan turun. Tapi tak sekalipun, aku mengeluh. Kebun apel ini adalah segalanya bagiku. Suamiku, Joko, meninggal dunia lebih dulu di usia 45 tahun. Itu terjadi 35 tahun yang lalu. Ia tertipu dalam bisnis, menanggung utang yang menggunung, dan setiap malam ia jatuh sakit, batuk darah, hingga akhirnya menghembuskan napas terakhir di pelukanku dengan tubuh yang hanya tinggal tulang pembalut kulit. Saat itu, Taufik, putra kami, baru berusia 4 tahun dan belum pun lepas dari ASI. Sepulang dari pemakaman, di kamar yang kosong dan dingin, aku memeluk putraku, erat-erat dan menangis tanpa suara. "Taufik, ibu berjanji akan menjadikanmu orang sukses. Percayalah pada kebun apel ini." Hanya dengan sumpah itu, aku bertahan selama 35 tahun. Aku memetik apel sambil menggendong bayiku di punggung, dan aku datang ke acara penerimaan siswa baru di SD-nya dengan memakai sepatu bot karet yang berlumuran lumpur. Saat Taufik SMP, dia menangis di depan teman-temannya karena tidak bisa membayar uang bimbingan belajar. Malam itu juga, aku begadang mengemas 300 kardus apel tambahan untuk dijual ke pasar subuh. Saat SMA, dia terpaksa tinggal sendirian di rumah karena tidak punya uang untuk ikut study tour. Aku mengusap punggungnya sambil mengertakkan gigi. Aku harus menyekolahkannya sampai perguruan tinggi. Tolong, biarkan anakku, satu-satunya ini keluar dari kubangan lumpur ini. Dan akhirnya, Taufik diterima di Fakultas Kedokteran Gigi di salah satu universitas ternama di Jakarta. Pada hari aku menerima surat kelulusannya, aku berdiri di tengah kebun apel dan menangis sejadi-jadinya. Ibu-ibu tetangga yang lewat bertanya ada apa, tapi aku tak bisa menjawab dan hanya terus menangis. Rasa lega karena keringat dan air mata yang kuteteskan selama 35 tahun tidak sia-sia menyelimuti seluruh tubuhku. Ketika Taufik mendapatkan lisensi dokter giginya dan mulai menetap di Jakarta, aku membagikan nasi tumpeng ke seluruh desa. Di bawah pohon beringin di ujung desa, sambil membagikan kopi dan teh hangat, untuk pertama kalinya aku membusungkan dada di depan orang-orang. "Taufik, kita sekarang sudah jadi dokter gigi." Satu kalimat itu membuatku sangat bangga. Sepanjang hidupku aku tak pernah bisa meluruskan punggungku karena bekerja keras, tapi hari itu aku merasa seperti orang paling bahagia di dunia. Saat para tetua desa menggenggam tanganku dan memberikan selamat, aku tak bisa menahan air mataku. Semua kenangan pahit selama 35 tahun bertahan sendirian melintas di benakku seperti kaset kusut. Setelah itu, Taufik hanya pulang kampung 2 atau 3 kali setahun saat Lebaran. Dengan alasan sibuk, ia seringkali pergi tanpa menginap semalam pun. Tentu saja ada rasa kecewa di hatiku, tapi aku hanya berdoa agar putraku sukses. Setiap subuh aku pergi ke halaman, menengadahkan tangan ke langit timur,
dan berdoa agar anakku di Jakarta selalu diberi keselamatan. Namun, setengah bulan yang lalu, Taufik menelepon di tengah malam. "Ibu, aku mau menikah. Calonku adalah putri dari pemilik rumah sakit besar di Jakarta Selatan." Aku menendang selimut dan langsung duduk. Jantungku berdebar kencang dan tanganku gemetar. "Ya ampun, benarkah, Taufik, kita mau menikah?" Dari seberang telepon, suara Taufik terdengar sangat gembira. Ia mengatakan bahwa calon ayah mertuanya menawarkan untuk membuka klinik gigi besar bersama di sebidang tanah emas di kawasan Senopati. Untuk modal awal dibutuhkan dana 20 miliar rupiah. Keluarga, pihak perempuan akan menanggung separuhnya, dan pihak kita diminta menanggung separuhnya lagi, 10 miliar. Aku ragu sejenak. 10 miliar rupiah? Jika aku mengumpulkan semua uang yang pernah kudapatkan seumur hidup, mungkin setengahnya pun tak sampai. Namun, kebetulan harga tanah di Bumiaji sedang melonjak drastis karena adanya proyek pembangunan kawasan wisata. Pihak agen properti pernah bilang, jika aku menjual 4 hektar kebun apel yang kurawat seumur hidup ini, nilainya bisa dengan mudah menembus 20 miliar rupiah. Aku tidak bisa tidur selama 3 malam. Lewat jendela, siluet pohon-pohon apel tampak bergoyang tertiup angin malam di bawah cahaya bulan. Pohon-pohon itu adalah tempat tanganku berlabuh selama 40 tahun, tanah yang menyerap air mata dan keringatku. Menjualnya sama saja dengan merobek jantungku sendiri. Namun akhirnya, aku mengambil keputusan. Juallah. Jika tangan dan kakiku yang kapalan ini bisa membuat Taufik dipanggil dokter kepala, apa artinya tanah 4 hektar? Bahkan setelah membuat keputusan itu, selama beberapa hari aku terus berkeliaran di kebun apel. Aku mengelus setiap batang pohon apel satu persatu dan mengucapkan selamat tinggal tanpa suara. Pohon pertama yang kutanam saat aku baru menikah, kini batangnya sudah sebesar pinggang orang dewasa. Saat tanganku menyentuh kulit kayu itu, air mataku tumpah. "Maafkan aku, ibu harus menjual kalian." Seminggu setelah kuserahkan pada agen properti, seorang pembeli muncul. Berkat kabar proyek pariwisata, kesepakatan ditutup di angka 20 miliar rupiah. Jumlah yang tak pernah berani kubayangkan seumur hidupku. Saat menempelkan cap jempol di kantor notaris, tanganku gemetar hebat. Rasanya 40 tahun hidupku berakhir hanya dengan satu cap tersebut. Saat aku membuat rekening di bank dan melihat saldo 20 miliar rupiah masuk, aku memandangi angka itu lama sekali. Ada begitu banyak angka nol di sana. Aku menghitungnya dengan jari satu persatu. Sulit dipercaya. Fakta bahwa uang ini bisa membuat Taufik menjadi dokter kepala klinik di pusat kota Jakarta membuatku berdebar, namun di saat yang sama membuatku merasa hampa. Malam itu, aku duduk di depan foto almarhum suamiku yang tergantung di dinding kamar. Foto itu diambil 35 tahun yang lalu saat ia masih hidup, mengenakan jas dan tersenyum canggung. Aku membuka buku tabungan di depan fotonya dan berkata, "Bapak Ne, dulu kau ditipu oleh temanmu sampai utang kita menumpuk, tapi dengan uang ini, aku akan membuat Taufik kita berdiri tegak. Lihatlah dari sana." Dan aku menangis semalaman di depan fotonya. Entah itu air mata kebahagiaan atau air mata kehampaan, aku sendiri tidak tahu. Beberapa hari kemudian, aku menelepon Taufik untuk menentukan tanggal pertemuan keluarga, lamaran. "Taufik, ibu sudah menyiapkan uang 20 miliar itu semuanya. Kapan sebaiknya kita mengadakan pertemuan keluarga?" Namun, suara Taufik di seberang telepon terdengar aneh, seolah bercampur dengan kekesalan. "Bu, kita bicarakan itu nanti saja. Aku sedang sibuk." Tut, telepon ditutup. Aku menatap layar ponselku cukup lama. Ada perasaan tidak enak yang menggeliat di sudut hatiku. 5 hari kemudian, Taufik pulang ke kampung halaman, katanya untuk mengurus beberapa dokumen kependudukan. Aku bangun pagi-pagi sekali, memasak sayur asem, kesukaannya menggoreng empal dan membuat sambal terasi. Saat kuhitung dengan jari, ternyata sudah lebih dari 6 bulan aku tidak melihat wajah anakku. Tapi ada yang aneh. Mata Taufik tidak mau menatapku dan terus menghindar. Meski aku sudah menyiapkan meja makan yang penuh, dia hanya mengaduk-aduk makanannya dengan sendok, dan saat aku mengajaknya bicara, dia hanya menjawab sekenanya. Jika seperti dulu, dia pasti sudah bilang, "Sayur asam buatan ibu memang juara," dan menghabiskan 2 piring nasi dengan mudah. Tapi hari itu, setengah porsi pun tidak dia habiskan. "Taufik, ada masalah?" "Tidak. Tidak ada apa-apa." Taufik menundukkan kepalanya dan hanya menatap ponsel pintar miliknya. Setiap kali layar ponselnya menyala, ekspresinya menegang, ia bertukar pesan dengan seseorang dan terlihat sangat gelisah. Aku baru pertama kali melihat anak bersikap seperti itu. Malam harinya, tiba-tiba Taufik membuka mulutnya. "Ibu, jangan datang ke acara pertemuan keluarga kita nanti." Aku sangat terkejut hingga sendok yang kupegang jatuh ke lantai.
Apa katamu? Taufik masih tidak menatap mataku dan berkata, keluarga calon istriku itu, levelnya berbeda Bu. Kalau ibu datang, nanti kita malah direndahkan. Maafkan, aku, tapi tolong mengertilah untuk kali ini saja. Saat itu juga, rasanya seperti ada paku besar yang ditancapkan ke dadaku. Levelnya berbeda? Direndahkan? Dengan suara gemetar aku bertanya, Taufik, apa kurangnya ibu ini? Ibu, tolong mengertilah. Kesan pertama itu sangat penting. Nanti saja ibu menyapa mereka setelah semuanya beres. Taufik tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya. Aku buru-buru berlari ke dapur dan membawa rantang berisi lauk yang sudah kusiapkan dengan sepenuh hati. Isinya adalah rendang, kering tempe, dan sambal goreng ati kesukaannya sejak kecil. Bawa ini untuk calon menantuku. Tapi Taufik mendorong rantang yang kuangusungkan dengan raut wajah kesal. Sudahlah, aku tidak butuh yang seperti itu. Ia berbalik dan melangkah keluar rumah tanpa menoleh sedikit pun. Aku berdiri mematung di tempat sambil memegang rantang. Dari balik jendela, mobil mewah Taufik menjauh sambil mengepulkan debu. Lampu rem merahnya semakin mengecil, lalu menghilang. Aku tak bisa beranjak dari tempat itu untuk waktu yang sangat lama. Uang 20 miliar yang kudapat dari darah dan keringatku langsung ia terima begitu saja. Sementara ibunya yang sudah tua dan lusuh ini ingin ia sembunyikan, hatiku rasanya terkoyak. Aku meletakkan rantang itu, bersandar di wastafel dapur, dan menangis tanpa suara. Apa salahku? Apa salahku sampai hasil jerih payahku bertahan di tengah debu dan lumpur selama 40 tahun hancur dalam sekejap? Aku merasa seperti orang paling kesepian di dunia. Aku tak bisa tidur semalaman dan hanya memandangi foto suamiku. Di dalam foto itu, ia tersenyum dengan tenang, persis seperti 35 tahun yang lalu. Pak, kenapa anak kita jadi seperti itu? Apa salahku mendidiknya? Fotonya tak memberikan jawaban. Aku memeluk lututku, meringkuk di lantai kamar, dan menangis, terseduh-seduh sampai matahari terbit. Suara ayam jantan berkokok dari luar dan cahaya pagi yang redup meresap ke dalam kamar, tetapi di dalam hatiku masih malam yang gelap gulita. Kesedihan dan rasa dikhianati berbaur menjadi satu, hingga aku tak bisa memejamkan mata. Setelah Taufik pergi, aku mengunci pintu kamarku, dan hanya berbaring selama 3 hari. Aku tak bisa makan dengan benar dan hanya sesekali meminum air. Saat menatap langit-langit dengan tatapan kosong dan air mata mulai menetes, aku membenamkan wajahku di bantal dan menangis. Selama 40 tahun aku hidup hanya untuk putraku seorang, tapi bagaimana bisa aku dibuang oleh putraku sendiri? Di pagi hari keempat, aku memaksakan diri bangun dan pergi ke salon di pasar, kecamatan. Rambutku sangat kusut hingga tak bisa disisir sama sekali. Bimina, yang sudah membuka salon di Bumiaji selama lebih dari 30 tahun, terkejut melihat wajahku. Ya ampun Sum, kenapa wajahmu begini? Ada apa? Aku tak bisa berkata apa-apa, dan hanya duduk di depan cermin. Wajahku di cermin tampak sangat mengerikan. Mataku bengkak parah, pipiku kempot dan bibirku pecah-pecah hingga berdarah. Aku tidak terlihat seperti wanita 65 tahun, melainkan seperti 75 tahun. Bimina sambil mencamaskan rambutku mulai menceritakan berbagai gosip di desa. Anak si ini menikah, anak si itu naik jabatan, dan sebagainya. Aku hanya mendengarkan setengah hati, sampai tiba-tiba telingaku menangkap sebuah kalimat. Oh iya Sum, soal anakmu Taufik. Apa ada masalah di Jakarta? Jantungku rasanya anjlok. Kenapa? Kamu dengar berita apa? Bimina merendahkan suaranya dan berkata, beberapa hari yang lalu, ibunya si Andi, teman SMA Taufik, datang ke sini. Katanya si Andi ketemu Taufik di Jakarta, dan Taufik sedang sibuk mencari-cari agen penyedia jasa aktor pengganti, atau semacamnya. Jasa aktor pengganti? Aku mengepalkan tanganku erat-erat tanpa sadar kuku-kukuku menusuk telapak tangan. Jasa aktor pengganti itu apa maksudnya? Aku juga kurang paham, tapi katanya mereka menyediakan keluarga palsu untuk acara pernikahan atau pertemuan keluarga. Mereka dibayar untuk berpura-pura jadi ibu atau bapak. Saat itu juga, rasanya seperti ada petir yang menyambar di kepalaku. Perkataan Taufik yang memintaku untuk tidak datang, serta alasannya bahwa keluarga calon, istrinya berbeda level, mulai tersusun seperti kepingan puzzle. Pikiran, jangan-jangan terus menekan dadaku. Bi, aku ada urusan mendesak. Rambutku diteruskan nanti saja. Aku berlari keluar dari salon dengan keadaan rambut yang masih setengah basah. Sesampainya di rumah, aku mengeluarkan uang simpananku dari lemari, memasukkannya ke dalam tas, dan malam itu juga aku naik bus malam eksekutif menuju Jakarta. Di dalam bus aku memejamkan mata. Tapi aku tak bisa tidur. Aku berdoa dengan sangat putus asa agar tebakanku salah.
agar Taufik tidak bertindak. Sekurang ajar itu, aku tiba di Terminal Pulau Gebang di Jakarta pada pukul 5 pagi. Terminal masih sepi, dan udara subuh yang dingin menerpa pipiku. Aku duduk di bangku sudut terminal dan menunggu selama 2 jam. Tanganku membeku kedinginan, tetapi, mungkin karena api yang berkobar di dalam dadaku, aku sama sekali tak merasakan hawa dingin itu. Tepat pukul 7 pagi, aku naik MRT dan melanjutkan perjalanan menuju apartemen Taufik. Berdiri di depan gedung apartemennya, kakiku gemetar. Gedung pencakar langit berlantai 30 lebih itu menjulang seolah menusuk langit. Aku takut akan kenyataan yang mungkin kutemukan di sana. Aku naik lift dan turun di lantai 12, lalu berdiri di depan pintu unit Taufik. Aku tahu PIN kuncinya, yaitu 4 digit, tanggal kelahirannya. Saat aku meletakkan jariku di atas tombol angka, aku ragu, sejenak. Bagaimana jika Taufik ada di dalam? Tepat pada saat itu, suara Taufik terdengar dari balik pintu. Ia sepertinya sedang menelepon seseorang. Iya, pertemuan keluarganya hari Sabtu minggu ini. Tempatnya di restoran Keraton Menteng, Jakarta Pusat. Anda harus memainkan peran nyonya besar dengan meyakinkan, ya? Calon besan saya seleranya sangat tinggi, napas tercekat di tenggorokanku. Peran nyonya besar? Aku meragukan pendengaranku sendiri, tapi suara itu terdengar sangat jelas. Aku menempelkan telingaku lebih dekat ke pintu dan menahan napas. Transfernya sudah saya selesaikan kemarin. 30 juta rupiah, silakan dicek. Tolong kenakan pakaian yang sangat mewah dan elegan di hari H calon ibu mertua. Saya bekerja di industri fashion, jadi matanya sangat jeli. Tenagaku hilang seketika, dan aku jatuh terduduk di depan pintunya. Rantang berisi bubur labu kuning yang kupegang terlepas, dan tutupnya terbuka. Bubur labu kuning itu tumpah berserakan di lantai koridor. Aku hanya menatap kosong ke arah tumpahan kuning itu. Itu adalah bubur yang kumasak sepenuh hati sejak sebelum subuh. Labu kuning tua yang kurebus dan kusaring, dicampur dengan tepung ketan, lalu kuaduk pelan-pelan dalam waktu lama. Itulah bubur labu kuning yang selalu dicari Taufik setiap kali dia sakit flu sejak kecil. Kenyataan bahwa putraku sendiri membayar uang untuk membeli ibu palsu menghantam kepalaku bagai palu godam. Aku berusaha meraup tumpahan bubur labu itu dengan kedua tanganku, tapi akhirnya aku menutupi wajahku dan menangis tanpa suara, berlutut di koridor yang dingin itu. Setelah menangis cukup lama, aku akhirnya bisa menguasai diri. Aku tidak boleh mundur begitu saja. Aku bertekad untuk memastikan panggung sandiwara gila ini dengan kedua mataku sendiri. Aku membersihkan tumpahan bubur itu sekadarnya dengan tisu, lalu berjalan gontai menuju lift. Keluar dari gedung apartemen, aku pergi ke tempat pembuangan sampah. Aku ingin mencari kantong sampah yang dibuang oleh Taufik. Aku membongkar kantong-kantong sampah yang menjijikan itu satu persatu. Sisa makanan menyelip di bawah, kuku-kuku dan bau busuk menusuk hidung, tapi aku tidak bisa berhenti. Pada kantong ketiga, aku menemukan potongan-potongan kertas struk yang robek. Dengan tangan gemetar, aku menyatukan kepingan-kepingan itu. Ujung jariku tergores, kertas hingga berdarah, tapi aku tak merasakannya. Di struk itu tertulis, Restoran Keraton Menteng, Jakarta Pusat. Pemesan, D. Arga, Taufik. Jadwal, Sabtu, minggu ini, pukul 13.00, ruang teratai. Aku memasukkan potongan struk itu dalam-dalam ke saku bajuku. Sekarang aku sudah tahu tempat dan waktunya. Semangatku membara untuk menyaksikan sandiwara gila ini secara langsung. Kembali ke kampung halaman, aku pergi ke pasar tradisional. Seumur hidupku aku tak pernah membeli pakaian bagus untuk diriku sendiri. Untuk bertani, sepatu bot, karet dan baju kerja sudah lebih dari cukup. Tapi, untuk pergi ke tempat acara, pertemuan keluarga kelas atas, aku butuh baju yang tidak terlihat kampungan. Di sebuah toko baju di sudut pasar, aku membeli blus sutra berwarna ungu muda dan rok hitam panjang. Ibu pemilik toko bertanya, apakah aku mau pergi ke acara penting, tapi aku tak menjawabnya. Bayanganku di cermin terasa sangat canggung. Aku merasa seperti orang-orangan sawah yang dipakaikan baju pinjaman. Di hari pertemuan keluarga, aku bangun jam 4 pagi, mandi, dan berganti pakaian. Aku menatap diriku lama-lama di depan cermin. Wajah keriput, punggung tangan yang dihiasi flek penuaan, dan punggung yang membungkuk. Sebagus apapun baju yang kukenakan, aura petani desaku tak bisa disembunyikan. Tapi tidak masalah, hari ini bukan pakaian yang paling penting. Aku naik kereta eksekutif dari Malang ke stasiun Gambir di Jakarta. Suasana kota Jakarta sangat gemerlap. Gedung-gedung pencakar langit, papan reklame yang terang, orang-orang dengan pakaian mahal. Aku merasa rendah diri dan menundukkan kepalaku dalam-dalam saat berjalan. Ketika aku tiba di depan gedung restoran Keraton Menteng, jam menunjukkan pukul 11.30.
Dinding luar gedungnya berkilauan dengan marmer hitam, dan di pintu masuk ada petugas valet parking yang berjaga. Aku tidak bisa masuk lewat pintu depan. Penampilanku pasti akan membuatku langsung diusir. Aku memutar ke bagian belakang gedung untuk mencari pintu masuk karyawan. Gang sempit itu dipenuhi bau sampah sisa makanan. Kebetulan, seorang pelayan yang memakai celemek putih keluar untuk merokok. Aku bersembunyi di balik pot bunga besar dan menahan napas. Saat pelayan itu selesai merokok dan masuk kembali, aku bergegas menyelinap tepat sebelum pintunya tertutup rapat. Aku berjalan hati-hati menyusuri koridor yang remang-remang. Jantungku berdegup kencang hingga suaranya terasa memekakkan telinga. Saat melewati lemari alat kebersihan, mataku tertuju pada sebuah celemek putih yang tergantung di sana. Aku segera mengambil dan mengenakannya. Aku pikir, dengan begini aku akan terlihat seperti pelayan. Aku tiba di depan ruangan bertuliskan, ruang teratai. Pintu geser kayu ukiran, itu sedikit terbuka. Aku menahan napas dan mengintip ke dalam melalui celah pintu. Beberapa orang duduk di meja makan yang telah ditata dengan sangat mewah. Dan di sana, aku melihat putraku, Taufik. Ia mengenakan jas rapi dan memamerkan senyum paling cerah yang belum pernah ia tunjukkan kepadaku seumur hidupnya. Di sebelahnya, duduk seorang wanita parubaya berusia akhir 50-an, mengenakan kebaya sutra yang sangat anggun. Wanita itulah ibu palsu yang dibeli dengan uang 30 juta rupiah. Ibu Taufik sungguh anggun, ya. Memang, ibu-ibu sosialita Jakarta itu auranya berbeda, ucap calon menantuku. Wanita muda itu merayu dan memegang tangan sang ibu palsu. Ibu palsu itu tersenyum dengan sangat terampil dan menjawab, "Oh, Taufik kitalah yang sangat beruntung mendapatkan pendamping yang luar biasa." Aku menggigit bibirku kuat-kuat. Aku bahkan tidak sadar bibirku berdarah. Tempat duduk itu, seharusnya itu tempatku. Wanita palsu yang dibeli anakku dengan uang 30 juta itu duduk di kursiku, dan anakku tertawa merendahkan diri di depan wanita palsu itu. Pandanganku seketika memerah karena amarah. Ibu palsu itu mengenakan cincin berlian di jarinya. Mungkin Taufik yang menyiapkannya sebagai seserahan. Cincin yang dibeli dengan uang hasil jerih, payahku bertani hingga tanganku kapalan, kini melingkar di jari wanita penipu, itu. Rasanya isi perutku diobok-obok. Ingin rasanya aku menendang pintu itu, masuk, dan menampar wajah Taufik keras-keras. Perempuan sialan, itu tempatku, tempat yang kupertahankan dengan darah dan keringatku selama 40 tahun. Teriakan yang sudah sampai di ujung tenggorokan itu, dengan susah payah kutelan kembali. Aku harus menahan diri. Belum waktunya. Jika aku membuat keributan di sini, Taufik hanya akan dipermalukan dan tak ada masalah yang terselesaikan. Aku mengertakkan gigi dan meninggalkan tempat itu. Keluar lewat pintu belakang, aku bersembunyi di gang dan menangis lama sekali. Aku merasa sangat tidak adil dan marah hingga air mataku tak mau berhenti. Namun di sela tangisku, aku bersumpah. Aku pasti akan membalas penghinaan ini. Kenapa Taufik sampai melakukan kegilaan ini? Siapa sebenarnya keluarga calon istrinya itu? Aku akan membongkar semuanya sampai ke akar. Aku tidak bisa meninggalkan tempat itu. Setelah menyeka air mata, aku kembali menyusup masuk ke dalam restoran. Aku tidak boleh pulang begitu saja. Aku harus melihat sampai akhir apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana. Api kemarahan membakar dadaku. Fakta bahwa anakku tertawa bersama ibu palsunya membuat hampir gila. Aku membuka pintu belakang sedikit dan kembali masuk. Di dapur, para koki sibuk mengatur api dan pelayan berlari-lari membawa makanan. Aku menempelkan punggungku ke dinding, melewati mereka semua. Keringat dingin mengalir di punggungku, tapi aku tak bisa berhenti. Aku bersembunyi di sudut gelap di samping lemari alat kebersihan, mengamati area ruang teratai. Dengan berbaur bersama kesibukan mereka, aku perlahan mendekat ke ruangan itu. Jantungku serasa melompat ke tenggorokan, tapi aku bertahan sambil mengertakkan gigi. Telapak tanganku basah oleh keringat dingin. Aku bersembunyi di balik pilar di samping pintu geser. Setiap kali pintu sedikit terbuka, percakapan di dalam terdengar sangat jelas. Aku menahan napas dan menajamkan pendengaran. "Nak Taufik, kudengar kamu akan membuka klinik di kawasan Senopati?" "Hebat sekali." "Ya," terdengar suara laki-laki yang menjadi calon ayah mertuanya. Nada bicaranya dibuat sebijaksana mungkin, tapi entah mengapa terasa licik dan berminyak. Aku mengintip wajahnya melalui celah pintu. Dia adalah pria berusia akhir 60-an, memakai kacamata berbingkai perak dan rambut yang disisir rapi dengan pomade. Ia mengenakan jas mahal, tapi anehnya tidak terlihat cocok untuknya. Persis seperti baju pinjaman. "Ah, iya. Ini semua berkat bantuan Bapak yang sudah mencarikan lokasi yang bagus." Suara Taufik merendah, nyaris menjilat.
sangat berbeda dengan nada ketusnya saat berbicara padaku. Ia begitu sopan hingga terlihat menyedihkan. Ia membungkukkan punggungnya 90 derajat dan meletakkan kedua tangannya dengan rapi di atas lutut. Postur tubuh yang tak pernah sekalipun ia tunjukkan di depanku. Ngomong-ngomong, soal modal awal klinik itu, suara si calon ayah mertua tiba-tiba menajam. Sorot matanya pun berubah. Ekspresi bijaksananya menghilang, digantikan dengan tatapan bak hiena yang mencium bau uang. Aku menempelkan telingaku lebih dekat. Kapan dana 20 miliarnya akan kamu transfer? Para investor di pihak kami sudah mendesak. Bahkan sebelum hidangan utama disajikan, dia sudah menagih uang. Sungguh tak tahu malu. Aku menggertakkan gigiku. Apakah pria ini benar-benar direktur rumah sakit besar? Kalau dia memang direktur, uang 20 miliar tidak akan membuatnya berkedip, lalu kenapa dia bertingkah seperti orang yang gila uang? Pasti ada yang tidak beres. Ah, iya, besok pagi-pagi sekali akan langsung ditransfer dari rekening ibu saya, jawab Taufik terburu-buru. Uang darah dan keringatku diucapkan dengan begitu mudahnya oleh putraku sendiri, membuatku merasa benci sekaligus sakit hati. Dari mana uang itu berasal? Itu uang dari membanting tulang di kebun apel, penuh debu selama 40 tahun. Bisa langsung ditransfer lewat mobile banking, kan? Zaman sekarang kan semuanya begitu, tidak perlu repot-repot antre di bank. Tentu, Pak. Ibu saya yang akan langsung memprosesnya. Saat itu ibu palsu ikut menimpali. Hohoho, urusan Bang Taufik memang saya yang selalu mengurusnya. Jangan khawatir, Pak. Aku mengepalkan tinjuku. Uangku diurus oleh wanita penipu itu? Darahku rasanya mendidih dan mengalir terbalik. Aku ingin sekali meraih gagang pintu dan menerobos masuk saat itu juga, tapi aku mati-matian menahannya. Ngomong-ngomong, Siska, apa kamu suka dengan seserahannya? Tanya calon ibu, mertuanya kepada menantunya. Dia adalah wanita kurus berusia akhir 50-an dengan bentuk mata yang tajam dan ujung bibir yang sedikit bengkok. Bahkan saat dia tersenyum, matanya tidak ikut tersenyum. Tatapannya seperti mesin penghitung uang, jari-jarinya dipenuhi beberapa cincin emas yang tebal. Iya ma, ini berlian 3 karat loh. Mas Taufik sendiri yang memilihnya, jawab. Wanita bernama Siska itu sambil memamerkan cincin di jarinya. Melihat berlian yang berkilau tertimpa cahaya itu, perutku rasanya mual. Entah berapa harga cincin itu, tapi yang pasti, itu dibeli dengan uang hasil penjualan kebun apelku. Memang, putra Nyonya Sosialita Jakarta ini seleranya sangat berkelas. Siska, kita sangat beruntung. Calon ibu mertua itu tersenyum menjilat pada sang ibu palsu. Ibu palsu itu dengan terampil menepisnya dengan pura-pura rendah hati. Duh, jangan berlebihan. Nak Siska ini sangat cantik dan pintar, Taufik yang sebenarnya sangat beruntung mendapatkannya. Aku menggigit bibirku karena geram. Dengan mulut apa kau mengatakan omong kosong? Itu, apa kau yang melahirkan Taufik? Apa kau yang membesarkannya? Hanya, dibayar 30 juta tapi aktingmu luar biasa. Aku susah payah menelan kembali amarah yang sudah naik sampai ke kerongkongan. Tepat saat itu, calon ayah mertua Taufik menjulurkan lengannya untuk mengambil cangkir teh. Lengan jasnya sedikit tersingkap, memperlihatkan punggung tangan kirinya. Aku secara refleks menatap punggung tangannya. Seketika itu juga, bulu kudukku berdiri. Di punggung tangan kirinya terdapat bekas luka bakar yang mengerikan, berkerut, dan melingkar seperti ular. Luka itu menutupi seluruh punggung tangannya. Kulitnya tidak rata dan warnanya berubah menjadi merah kehitaman. Saat melihat luka itu, napasku serasa berhenti. Ingatan 35 tahun yang lalu melintas seperti kilat di kepalaku. Dulu, suamiku memiliki seorang sahabat dekat sekaligus kakak angkat bernama Bambang. Mereka tumbuh bersama sejak kecil, berasal dari desa yang sama, satu sekolah, dan selalu bersama. Suamiku sangat menghormatinya seperti kakak kandungnya sendiri. Setiap lebaran, dia selalu datang ke rumah kami, makan masakan yang kubuat, dan mereka akan mengobrol semalaman. Pria itulah yang menawarkan bisnis pada suamiku. Ia mengajak suamiku berbisnis, bahan bangunan dan memintanya menjadi penjamin pinjaman. Suamiku percaya padanya, dan menandatangani dokumen itu. Aku merasa gelisah dan sempat mencegahnya. Tapi, suamiku malah marah dan bilang, aku tidak boleh mencurigai kakaknya. Namun, itu semua adalah jebakan. Bambang meraup utang besar atas nama suamiku, lalu membawa kabur semua uangnya dan menghilang di tengah malam. Suamiku dalam semalam harus menanggung utang ratusan juta rupiah, nilai yang sangat besar kala itu. Rumah dan kebun apel kami terancam disita bank. Setiap malam aku harus berlutut memohon pada para penagih utang. Suamiku sangat syok hingga batuk darah. Setiap malam dia mengigau, tidak bisa makan, dan akhirnya jatuh sakit karena tekanan batin yang luar biasa. Setelah
3 bulan terbaring di ranjang, ia akhirnya meninggal dunia di pelukanku dengan tubuh yang kurus kering. Satu kalimat terakhirnya sambil menggenggam tanganku masih terngiang jelas di telingaku. Sumi, cari si Bambang itu, dan tolong balaskan dendamku. Di punggung tangan kiri Bambang juga ada bekas luka bakar yang persis seperti itu. Katanya karena tersiram air mendidih saat masih kecil. Aku mengingat bentuk luka itu dengan sangat jelas. Bajingan tak tahu malu yang tak pernah menampakkan batang hidungnya di pemakaman suamiku, lalu tiba-tiba muncul 3 tahun kemudian, hanya untuk pura-pura bersedih di depan pusara suamiku lalu menghilang lagi. Saat itu, sambil menatap tajam ke luka di punggung tangannya, aku bersumpah, dalam hati, suatu saat nanti, aku pasti akan mencarinya dan membalas dendam. Namun setelah itu, Bambang benar-benar menghilang tanpa jejak. Melapor ke polisi pun percuma. Hanya ada desas-desus bahwa dia kabur ke luar negeri atau mengganti identitasnya, tapi sosoknya tak pernah ditemukan. Karena terlalu sibuk membesarkan anakku, aku tidak punya waktu untuk memikirkan balas dendam. Tapi sekarang, di depan mataku, calon ayah mertua Taufik memiliki luka yang sama, persis di punggung tangannya. Posisi, bentuk, dan ukurannya semuanya cocok, dengan sempurna. Meski wajahnya telah menua dimakan waktu, luka itu tak pernah berubah. Orang itu adalah Bambang. Kepalaku menjadi kosong. Musuh yang membunuh suamiku 35 tahun lalu, sekarang, duduk di depan putraku, tersenyum berpura-pura bijaksana. Menyamar sebagai calon ayah mertua, dia mengganti namanya, membersihkan identitasnya, dan muncul kembali. Tenaga di kakiku hilang. Aku meraba dinding dengan tanganku, tapi tubuhku oleng. Pemandangan di depanku mulai berputar. Kenapa dia ada di sini? Kenapa dia mendekati anakku? Jangan-jangan dia mau menipu lagi. Tiba-tiba semuanya mulai masuk akal. Pantas saja dia mendesak minta uang 20 miliar padahal dia katanya direktur rumah sakit besar. Pantas saja dia membicarakan uang bahkan sebelum makan. Pantas saja dia menyuruh Taufik segera mentransfer lewat ponsel. Ini adalah penipuan pernikahan. Bajingan itu membersihkan identitasnya. Muncul kembali, dan kali ini dia mengincar uang 20 miliar milik anakku. 35 tahun lalu, dia membunuh suamiku, dan sekarang dia ingin menelan anakku hidup-hidup. Baru saat itulah semuanya masuk akal. Kenapa Taufik tiba-tiba bersikeras mengusirku dari acara ini? Kenapa dia sampai menyewa ibu palsu? Semuanya karena para penipu itu telah memanipulasi Taufik sepenuhnya. Jika aku muncul, kedok, penipuan mereka akan terbongkar, makanya mereka sudah menyiapkan semuanya dari awal. Keringat dingin membanjiri tubuhku. Tangan dan kakiku menjadi dingin. Aku mencoba bernapas, tapi tenggorokanku serasa tercekik. Jantungku berdegup sangat, kencang seolah mau meledak. Telingaku mulai berdenging. Permisi, ibu sedang apa di sini? Terdengar suara seorang pelayan dari belakangku. Aku terkejut dan menoleh. Seorang pelayan wanita muda menatapku dengan curiga. Ia memakai celemek putih dan memegang nampan. Ah, saya hanya. Suaraku tak bisa keluar. Lidahku terasa kaku. Kakiku gemetar, dan pandanganku mengabur. Motif wallpaper di lorong restoran itu mulai berputar-putar di depan mataku. Aku mengulurkan tangan untuk berpegangan pada dinding, tapi hanya meraih udara kosong. Aku jatuh pingsan di tempat. Dinginnya lantai marmer adalah hal terakhir yang kurasakan menyentuh pipiku. Pemandangan terakhir yang kulihat adalah lampu, chandelier mewah di langit-langit yang berkedip-kedip menusuk mataku. Cahaya itu perlahan meredup, dan akhirnya kegelapan pekat menelanku bulat-bulat. Saat aku membuka mata, kulihat langit-langit berwarna putih. Bau obat antiseptik tercium di hidungku. Saat aku menoleh, selang infus sudah tertancap di lenganku. Di mana ini? Aku menatap kosong sekelilingku. Di luar jendela, kegelapan malam sudah turun. Sudah berapa jam aku pingsan? Bude sudah sadar? Terdengar suara yang tak asing. Aku menoleh dan melihat keponakanku, Hendra, duduk di samping ranjang. Hendra adalah putra dari kakak laki-lakiku. Ia bekerja sebagai detektif di reserse kriminal umum, Reskrimum, Polda Metro Jaya. Di usianya yang ke-35, Hendra memiliki tubuh tegap dan sorot mata tajam. Namun saat ini, matanya dipenuhi dengan kekhawatiran. Hendra, kenapa Bude ada di sini? Bude pingsan di restoran. Mereka menghubungiku dari kartu identitas dan kartu namaku yang ada di dompet Bude. Pihak UGD yang meneleponku. Baru saat itulah semua ingatanku kembali. Restoran, ibu palsu, dan luka bakar di punggung tangan itu. Aku mencoba untuk segera bangun, tapi kepalaku sangat pusing hingga aku kembali membenamkan wajahku ke bantal. Telingaku kembali berdenging. Bude sebenarnya sedang apa di restoran itu? Kenapa Bude bisa pingsan di lorong restoran mewah di Jakarta Pusat? Aku ragu sejenak.
haruskah aku menceritakannya? Tapi aku tak sanggup menanggung ini sendirian. Hendra adalah seorang polisi reserse. Ia ahli dalam menyelidik kejahatan. Dengan suara bergetar aku mulai berbicara. Hendra, kamu ingat nama Bambang? Ekspresi Hendra seketika menegang. Tentu saja, dia ingat. Bagi keluarga kami, nama Bambang adalah sebuah kutukan. Maksud Bude, penipu yang menyebabkan Pak D meninggal 35 tahun lalu itu? Aku mengangguk, dan aku menceritakan semua yang terjadi hari ini dari awal hingga akhir. Tentang Taufik yang melarangku datang ke acara keluarga, tentang ibu palsu yang disewa, calon besan yang mendesak uang 20 miliar, dan luka bakar di punggung tangan kirinya. Wajah Hendra semakin serius. Ia mengeluarkan ponselnya dan mulai mencari sesuatu. Bude, siapa nama calon ayah mertuanya yang Bude bilang itu? Kalau tidak salah tadi Bude menyebut nama Kusuma? Iya, DRG. Kusuma. Katanya dia, direktur rumah sakit besar. Hendra menatap layar ponselnya lekat-lekat dan mengerutkan kening. Jari-jarinya menggeser layar berkali-kali, mengulangi pencarian. Tidak ada direktur rumah sakit besar bernama DRG Kusuma. Di pusat data tenaga medis pun tidak ada. Di daftar asosiasi direktur rumah sakit pun nihil. Aneh, memang benar dugaanku. Aku memaksakan diri duduk di ranjang. Hendra, dengarkan, Bude. Orang itu pasti Bambang. Luka di tangannya sama persis. Posisi, bentuk, ukurannya. Luka yang tak pernah bisa Bude lupakan selama 35 tahun. Hendra terdiam dan tenggelam dalam pikirannya. Lalu dengan ekspresi berat ia membuka suara. Bude, sebenarnya beberapa tahun yang lalu aku pernah mencari data kasus Bambang ini, sekadar ingin tahu. Ya, walaupun masa kedaluarsa, penuntutannya sudah lewat, jadi tidak bisa diselidiki secara resmi. Tapi ada yang aneh. Aneh kenapa? Orang bernama Bambang itu secara catatan sipil sudah dinyatakan meninggal dunia 20 tahun yang lalu. Katanya dia kecelakaan lalu lintas di luar negeri. Jenazahnya dikremasi di sana, dan hanya ada satu lembar surat kematian yang diserahkan ke catatan sipil kita. Mataku terbelalak. Apa maksudmu? Dia sudah mati? Secara dokumen? Iya. Tapi sejak saat itu aku selalu curiga. Laporan kematiannya terlalu asal-asalan. Tidak ada saksi, tidak ada verifikasi jenazah, hanya selembar surat. Kemungkinan besar itu kematian palsu. Dia sengaja memalsukan kematiannya untuk mencuci identitasnya. Ini trik yang sering dipakai penipu, kelas kakap. Semuanya masuk akal sekarang. Bambang memalsukan kematiannya 20 tahun lalu, membuat identitas baru, dan hidup dengan nama itu. Dan sekarang, dia berpura-pura menjadi DRG Kusuma untuk melakukan penipuan lagi. Bajingan itu hidup sebagai penipu seumur hidupnya. Hendra, berarti kita bisa menangkapnya sekarang? Hendra menggelengkan kepala. Ia menggigit bibirnya dengan ekspresi menyesal. Tidak mudah, Bude. Masa kedaluarsanya sudah habis, dan kita tidak punya bukti fisik bahwa orang bernama Kusuma itu adalah Bambang. Bekas luka di tangannya tidak bisa dijadikan alat bukti yang sah di mata hukum. Kita butuh sidik jari atau tes DNA untuk membuktikan identitas aslinya. Aku mengertakkan gigiku. Aku tidak bisa membiarkan bajingan itu lolos lagi dari depan mataku. Aku sudah menunggu 35 tahun. Jika aku melepaskan kesempatan ini, aku akan menyesal seumur hidup. Kalau butuh bukti fisik, Bude yang akan membuatnya. Bagaimanapun caranya, Hendra menggenggam tanganku erat. Bude, bahaya. Orang-orang itu bukan lawan, sembarangan. Aku akan menyelidiki masa lalu orang bernama Kusuma ini secara diam-diam dulu. Aku mengangguk, tapi dalam hati aku memikirkan hal lain. Aku tidak bisa hanya menunggu hasil penyelidikan Hendra. Besok pagi Taufik mungkin saja sudah mentransfer uang 20 miliar itu. Saat itu, pintu ruang rawat terbuka, dan Taufik berdiri di sana. Wajah Taufik pucat pasi dan matanya memancarkan kebingungan. Jasnya kusut dan dasinya sudah dilonggarkan. Sepertinya dia bergegas datang dari tempat acara lamaran. Ibu, kenapa ibu ada di sini? Orang yang tadi pingsan di restoran itu. Ibu, aku menatap lurus ke arah Taufik. Perasaan marah dan iba bercampur aduk, menyesakkan dadaku. Anak ini adalah anak yang mau membuangku. Anak yang menyewa ibu palsu untuk duduk di sebelah dia. Tapi di saat yang sama, dia juga adalah anak malang yang ditipu oleh penipu ulung. Taufik, ada yang mau kau jelaskan pada ibu? Taufik tersentak, matanya terlihat goyah. Maksud ibu apa? Ibu palsu itu. Perempuan yang kau bayar 30 juta itu. Wajah Taufik memucat. Bibirnya bergetar. Itu. Lalu, calon mertuamu itu. Pria yang mendesak minta transfer 20 miliar itu. Siapa dia sebenarnya? Taufik menundukkan kepalanya. Cukup lama ia terdiam,
hingga akhirnya ia duduk, terkulai di kursi. Ibu, aku juga akhir-akhir ini merasa ada yang aneh. Begitu, pembicaraan nikah dimulai, mereka langsung minta modal klinik dulu, minta transfer uang muka segala. Awalnya kupikir mereka sedang terburu-buru, tapi lama-lama semakin aneh. Aku mendekati Taufik dan memegang bahunya. Taufik, kau sedang ditipu oleh mereka. Pria bernama Kusuma itu bukan direktur rumah sakit, dia adalah penipu, yang menyebabkan ayahmu meninggal di masa lalu. Taufik mengangkat kepalanya seketika, matanya memancarkan keterkejutan luar biasa. Apa? Orang yang membunuh bapak? Aku menceritakan kisah 35 tahun yang lalu. Bagaimana Bambang menipu suamiku, bagaimana dia melimpahkan utang ratusan juta, lalu kabur, dan bagaimana ayah, Taufik akhirnya meninggal karenanya. Taufik baru berusia 2 tahun saat itu. Rasanya sangat menyakitkan menceritakan kisah kejam itu kepada anak yang bahkan tidak mengingat wajah ayahnya sendiri. Air mata menetes dari mata Taufik. Ia menggigit bibirnya erat-erat dan mengepalkan tangan sambil menunduk. Ibu, aku tidak tahu. Siska bilang, keluarganya dari kalangan atas, DRG, Kusuma punya koneksi luas. Kupikir ini kesempatan emasku untuk sukses. Buka klinik di Senopati, jadi menantu keluarga kaya. Kupikir hidupku akan berubah total. Aku tersenyum getir. Aku marah pada anakku yang dibutakan oleh gengsi dan keserakahan, tapi di sisi lain, aku kasihan padanya, dia juga korban. Aku menggenggam tangan anakku erat-erat. Berbeda dengan tanganku yang kasar, tangan Taufik sangat lembut. Tangan seorang dokter gigi. Taufik, belum, terlambat. Uang 20 miliar itu jangan pernah kau transfer. Begitu uang itu terkirim, mereka akan hilang seperti asap. Sama seperti yang mereka lakukan pada bapakmu 35 tahun lalu. Taufik mengangguk, tapi ada ketakutan di matanya. Ibu, tapi bagaimana ini? Aku sudah kasih seserahan perhiasan mahal, dan aku sudah transfer sebagian uang muka untuk kliniknya, sekitar 200 juta rupiah. Jantungku anjlok. 200 juta sudah melayang, tapi ini bukan saatnya menyerah. Anggap saja 200 juta itu uang sekolahmu. Yang paling penting sekarang adalah menyelamatkan yang 20 miliar. Hendra ikut campur bicara. Bude, Mas Taufik, aku punya rencana. Untuk menangkap ekor mereka, kita harus jadikan uang transferan itu sebagai umpan. Kita pasang perangkap tepat sebelum transfer dilakukan. Aku menatap Hendra. Di matanya, kulihat kilat tajam seorang reserse. Apa maksudmu? Besok katanya Mas Taufik janji mau transfer, kan? Kita pura-pura menepati janji itu untuk memancing mereka keluar. Ini kesempatan kita untuk mendapat bukti telak. Kita bawa mereka sampai ke tahap sebelum transfer, lalu rekam semuanya dan bongkar identitas mereka. Aku berpikir sejenak, ini pertaruhan yang berbahaya. Tapi ini juga kesempatan, balas dendam yang sudah kutunggu 35 tahun lamanya. Pesan terakhir suamiku, amanatnya untuk membalaskan dendamnya, kini akhirnya bisa kulaksanakan. Baiklah, kita lakukan. Aku mengepalkan tinjuku. Di luar jendela, gemerlap, lampu malam kota Jakarta berkelap-kelip. Di suatu tempat di antara lampu-lampu, itu, si Bambang, bajingan yang bersembunyi di balik topeng DRG. Kusuma itu, pasti sedang bersembunyi. Kali ini, aku tidak akan membiarkannya lolos. Aku bersumpah akan menangkap bajingan yang menipu anakku dan membunuh suamiku dengan tanganku sendiri. Hendra menepuk pundakku. Bude, istirahatlah yang cukup malam ini. Besok operasi, kita dimulai. Aku akan menyiapkan semuanya. Aku mengangguk. Ini adalah kesempatan yang datang setelah 35 tahun. Kesempatan terakhir dari Tuhan. Kali ini, aku harus berhasil. Keesokan paginya, aku keluar dari rumah sakit. Dokter menyuruhku rawat inap sehari lagi, tapi tidak ada waktu. Sore ini jam 3, aku harus menemui Kusuma. Taufik sudah menghubungi mereka, meminta bertemu langsung terkait masalah transfer uang 20 miliar tersebut. Semalaman aku gelisah tak bisa tidur, tapi anehnya kepalaku terasa sangat jernih. Hari ini adalah hari penentuan. Hendra sudah menungguku di depan rumah sakit. Ia turun dari mobil sedan hitamnya, membawa sebuah tas kecil. Lingkaran hitam terlihat jelas di bawah matanya. Sepertinya dia tidak tidur semalaman untuk menyiapkan berkas-berkas data. Bude, ini alat perekam. Ia memberikanku benda berbentuk pulpen. Tinggal pencet tombol ini dan semuanya akan merekam. Rekam semua percakapan kalian. Ini akan jadi bukti penting nanti. Aku menerima pulpen itu. Benda sekecil ini terasa sangat berat di tanganku. Saat ku masukkan ke saku bajuku, letaknya tepat berada di atas jantungku. Dan ingat Bude, jangan terlalu memaksakan diri. Aku akan memantau dari dekat. Kalau Bude merasa bahaya, langsung keluar saja. Aku berada di radius yang bisa kucapai dalam 3 menit. Aku mengangguk, tapi di dalam hati aku memikirkan hal lain.
aku tidak punya niat untuk mundur hanya karena bahaya. Aku sudah menunggu 35 tahun. Kali ini, harus ada akhir dari segalanya. Tempat pertemuannya adalah lobi sebuah hotel bintang 5 di Senayan. Lantainya berlapis marmer, lampu chandelier berkilauan, dan alunan denting piano terdengar, lembut dari satu sudut. Taufik sudah tiba lebih dulu dan mengambil tempat. Wajahnya terlihat lebih pucat dari semalam. Sepertinya ia juga tidak bisa tidur. Ada bayangan gelap yang menebal di bawah matanya. Ibu tidak apa-apa? Wajah ibu terlihat pucat, tanyanya. Ibu tidak apa-apa, kamu yang kelihatannya jauh lebih menderita. Taufik tersenyum getir. Iya, memegang cangkir kopinya, tapi jari-jarinya bergetar samar. Jujur, aku takut. Kalau orang itu benar-benar pembunuh Bapak, dia bisa saja melakukan sesuatu pada kita. Aku menggenggam tangan anakku erat. Jangan khawatir. Hendra mengawasi kita dari dekat, dan hari ini kita hanya memancing informasi. Jangan pernah mentransfer uangnya. Saat itu, Kusuma masuk melalui pintu masuk hotel. Kacamata berbingkai perak dan rambut berminyaknya sama, seperti yang kulihat di acara lamaran kemarin, tapi ekspresinya berbeda. Senyum bijaksana kemarin telah hilang, digantikan oleh raut wajah yang penuh kepanikan. Di belakangnya, Siska dan sang calon ibu mertua juga ikut menyusul. Ketiganya berjalan beriringan seolah sekawanan pemburu. Astaga, Ibu Taufik rupanya. Waktu ibu tiba-tiba pingsan kemarin kami sangat terkejut loh. Apa ibu sudah baik kan? Siska menyapa dengan senyum palsu yang menyebalkan. Lipstik merahnya mengkilap di bibirnya. Melihat senyum penuh kepalsuan itu, perutku rasanya mual. Kalian semua satu, komplotan. Dari awal ini semua sudah kalian rencanakan. Iya, kemarin tiba-tiba, pusing. Sekarang sudah sembuh. Kusuma duduk dan langsung membuka suara. Tapi, apa alasan ibu minta bertemu? Hari ini, kalau soal transfer dana 20 miliar itu, tolong segera diproses. Investor kami sudah menunggu. Benar dugaanku, dia langsung membicarakan uang. Aku perlahan mengeluarkan setumpuk dokumen dari dalam tasku. Itu adalah dokumen palsu yang disiapkan Hendra semalaman, terlihat seperti bukti transfer bank. Sebelum mentransfer uang 20 miliar ini, ada yang ingin saya pastikan. Mata Kusuma berbinar. Tatapannya bak hiena yang mencium bau uang. Apa yang ingin ibu pastikan? Rumah sakit besar yang Bapak jalankan itu. Tepatnya ada di mana ya? Saya ingin sekali mengunjunginya. Saya ingin melihat langsung tempat calon besan. Saya bekerja. Ekspresi Kusuma menegang. Ujung bibirnya bergetar samar. Ah, itu. Sekarang, sedang direnovasi total. Agak kurang pantas menerima tamu. Oh, direnovasi? Kapan selesainya? Kira-kira 3 bulan lagi. Itu kebohongan. Menurut penyelidikan Hendra, rumah sakit atas nama DRG Kusuma tidak pernah ada dimanapun. Aku pura-pura tidak tahu dan mengangguk. Begitu, ya, tapi, apa Bapak pernah menjalankan bisnis lain dulu, selain medis, maksud saya? Mata Kusuma bergoyang. Hanya sesaat, tapi aku tidak melewatkan kepanikannya itu. Tidak. Saya hidup sebagai dokter sepanjang hidup saya, bukan bisnis bahan, bangunan, misalnya. Seketika itu juga wajah Kusuma memucat pasi. Cangkir teh di tangannya bergetar, hebat. Siska dan ibunya di sebelahnya juga tak bisa menyembunyikan kepanikan. Mereka, apa maksud ibu? Aku menatap lurus ke matanya. Ini adalah momen yang kutunggu-tunggu selama 35 tahun sambil menggertakkan gigiku. Bambang, saat menyebut nama itu, wajah Kusuma menyusut seperti terkena kejang. Urat-urat di punggung tangannya menonjol keluar. Di balik kacamata peraknya, bola matanya bergetar liar. Ah, apa katamu? Luka bakar di punggung tangan kirimu itu, kena air mendidih saat masih kecil kan? 35 tahun yang lalu juga ada luka itu. Aku mengingatnya dengan sangat jelas. Bambang, Kusuma tiba-tiba berdiri. Kursinya terjengkang ke belakang dan menimbulkan suara benturan keras. Orang-orang di lobi hotel serempak menoleh ke arah kami. Permainan piano pun seolah berhenti sejenak. Apa-apaan omong kosong ini? Ini bukan omong kosong. Aku tahu semuanya. Bagaimana kau menipu suamiku Joko 35 tahun lalu, menyuruhnya menjadi penjamin pinjaman, membebankan utang ratusan juta padanya lalu kau kabur membawa uangnya. Suamiku sangat percaya padamu, layaknya kakak kandung. Tapi kau mengkhianati kepercayaannya. Wajah Kusuma kehilangan warna, bibirnya gemetar. Melihat reaksinya, aku semakin yakin. Orang ini benar-benar Bambang. Gara-gara kau suamiku mati karena sakit jantung akibat tekanan batin. Putraku kehilangan ayahnya di umur 2 tahun. Dan sekarang kau datang lagi untuk menipu anak itu? Siska ikut campur, Papa? Apa maksudnya ini? Jangan-jangan benar. Tutup mulutmu, teriak Kusuma dengan nada tajam. Satu kalimat itu membuka segalanya. Topeng direktur rumah sakit yang bijaksana seketika rontok.
Semua itu bohong. Dia memang satu komplotan. Aku kembali mengeluarkan dokumen lain dari dalam tas. Ini juga dokumen dari Hendra. Salinan kertas tua yang mulai menguning. Ini surat kematian Bambang 20 tahun yang lalu. Dinyatakan meninggal karena kecelakaan lalu lintas di luar negeri. Tapi aneh ya, tidak ada saksi, tidak ada bukti jenazah, hanya selembar surat ini. Lokasi kematiannya tidak jelas, dan hanya ada surat keterangan kremasi. Ini pemalsuan kematian kan? Kau pura-pura mati untuk mencuci identitasmu. Ketakutan melintas di mata Kusuma. Ekspresi wajahnya menunjukkan bahwa dia sadar, tak bisa lagi menyangkal. Aku tidak tahu siapa dirimu, tapi kalau kau bicara sembarangan tanpa bukti, aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Aku mendengus remeh. Tuntut saja. Tapi kalau polisi mulai menyelidiki, identitas aslimu akan terbongkar. Semuanya akan selesai hanya dengan mencocokkan sidik jari. Wajah Kusuma berkerut. Dari wajahnya yang mengertakkan gigi, aku bisa merasakan hawa membunuh. Nenek tua sialan. Dia melangkah maju mendekatiku, tapi aku tak mundur selangkah pun. 35 tahun aku menunggu, aku tak akan mundur di sini. Jangan sentuh aku. Keponakanku, seorang detektif polisi, sedang siaga di luar sana. Dan semua percakapan kita ini sudah direkam. Kusuma membeku. Matanya bergerak liar memindai sekeliling lobi. Uang 20 miliar, itu tidak akan pernah kutransfer. Tapi bukti penipuanmu sudah terkumpul semua. Aku tinggal menyerahkannya ke polisi. Kusuma menggertakkan giginya. Tangannya yang mengepal gemetar hebat. Namun, menyadari tak ada lagi yang bisa dilakukannya, ia tiba-tiba membalikkan badan dan berlari keluar hotel. Siska dan ibunya pun berlari kalang kabut, mengikutinya. Pintu putar hotel berputar cepat menelan sosok mereka. Aku memperhatikan punggung mereka menjauh, dadaku rasanya sesak karena emosi. Kakiku lemas hingga aku jatuh terduduk di sofa. Tanganku gemetar. Tapi itu bukan karena takut, melainkan karena kelegaan yang luar biasa. Ini belum selesai, tapi ini adalah kemenangan pertamaku. Aku berhasil merobek topeng bajingan yang sudah bersembunyi selama 35 tahun itu. Taufik mendekatiku dan berlutut di sampingku. Ibu sangat luar biasa. Aku sangat takut sampai tidak bisa bicara apa-apa. Aku tidak tahu ternyata ibu sekuat ini. Aku mengusap kepala anakku, sama seperti saat dia masih kecil. Ibu juga takut, Taufik. Tapi ada satu hal terakhir yang diminta ayahmu pada ibu. Dia minta ibu membalaskan dendamnya. Ibu merasa bersalah karena tidak bisa memenuhi janji itu selama 35 tahun. Air mata menggenang di pelupuk mata Taufik. Ibu, aku menggenggam tangan. Anakku erat. Ini belum selesai. Bajingan itu melarikan diri, tapi sekarang dia tidak punya tempat sembunyi lagi. Mulai sekarang ini adalah pertarungan, sesungguhnya. Ibu akan mengejar bajingan itu sampai akhir dan membuatnya berlutut. Hendra berlari masuk ke dalam hotel. Sambil terengah-engah, ia menghampiri kami. Buddha, rekamannya berhasil? Aku mengeluarkan pulpen dari saku dadaku dan memberikannya padanya. Semuanya terekam. Memang dia tidak mengaku langsung dari mulutnya, tapi melihat reaksinya, sudah jelas. Dia memang Bambang. Hendra mengangguk mantap. Dengan ini kita bisa mengajukan permintaan penyelidikan resmi. Begitu sidik jarinya dicocokkan, semuanya selesai. Aku menatap keluar jendela. Jalanan kota Jakarta berkilau di bawah sinar matahari. Sore, di suatu tempat di luar sana, Bambang, pria yang memakai topeng bernama Kusuma itu, pasti sedang bersembunyi seperti tikus yang ketakutan. Tapi dia tidak akan punya tempat pelarian lagi. Dia tak akan bisa kabur lagi seperti 35 tahun lalu. Malam itu aku menginap di apartemen Taufik. Aku tidak punya tenaga untuk langsung pulang ke Bumiaji, Batu. Fisik dan mentalku sangat lelah. Tapi anehnya, aku tak bisa memejamkan mata. Kejadian siang tadi terus berputar-putar di kepalaku. Wajah Bambang yang berkerut kaget, sosoknya yang lari terbirit-birit. Ini adalah momen yang kutunggu 35 tahun. Tapi saat berhadapan langsung dengan wajahnya, dadaku terasa hampa. Andaikan suamiku masih hidup, alangkah senangnya. Dia bisa menampar wajah bajingan itu sendiri. Sayangnya, membalas dendam kini hanya menjadi tugasku seorang. Sekitar pukul 3 pagi, ponselku berdering. Layarnya menyala terang di dalam kegelapan. Itu dari Hendra. Bude, cepat datang ke kantor polisi, Polda Metro Jaya sekarang. Gawat. Suara Hendra terdengar panik. Ketenangan yang biasa ia tunjukkan lenyap entah kemana. Aku langsung melompat bangun dan mengenakan bajuku seadanya. Ada apa? Jam segini ada apa? Bambang. Maksudku Kusuma, dia melaporkan Bude atas tuduhan pemerasan dan pencemaran nama baik. Laporannya sudah masuk tadi malam. Mataku berkunang-kunang, kakiku lemas seketika. Bajingan itu menyerang lebih dulu, pura-pura kabur,
ternyata dia menikam dari belakang. Sesampainya di kantor polisi, Hendra sudah menunggu di lorong. Wajahnya muram. Bude, situasinya buruk. Pihak Kusuma menyewa pengacara hebat. Mereka menuduh. Bude menuduhnya sebagai penipu tanpa dasar yang jelas. Aku menggertakkan gigiku. Tanpa dasar? Luka bakar itu kan buktinya. Luka bakar saja tidak cukup, Bude. Untuk membuktikan dia orang yang sama butuh sidik jari atau DNA, tapi Kusuma menolak bekerja sama. Untuk memaksanya, kita butuh surat perintah pengadilan. Aku mengepalkan tinjuku. Tembok hukum ternyata setinggi ini. Lalu kita harus, bagaimana? Hari ini Bude harus diperiksa atas tuduhan pemerasan itu. Dengan file rekaman itu, kita bisa membela diri. Tapi ini akan butuh waktu. Saat aku masuk ke ruang interogasi, seorang polisi muda sedang duduk di sana. Pria berusia awal 30-an. Dia menatap dokumen di depannya tanpa ekspresi, lalu mendongak menatapku dengan tatapan dingin. Tersangka Sumiati, apakah benar Anda bertemu dengan Bapak Kusuma kemarin jam 3 sore di hotel di Senayan? Mendengar kata tersangka, jantungku seolah runtuh. Aku yang jadi korban, kenapa malah aku yang jadi tersangka? Dunia terasa terbalik. Iya, benar. Di tempat itu, apakah Anda menuduh Bapak Kusuma sebagai penipu? Iya, memang. Tapi, itu kenyataan. Orang itu 35 tahun yang lalu membunuh suami saya. Tolong, jawab pertanyaannya saja, potong polisi itu dengan nada dingin. Aku menutup mulutku. Kutelan kuat-kuat rasa tidak adil yang sudah sampai di ubun-ubun. Aku tidak paham kenapa aku harus diperlakukan seperti ini. Penipunya adalah mereka, tapi kenapa aku yang harus duduk di kursi ini? Interogasi berlangsung selama 3 jam lebih. Pertanyaan yang sama terus diulang, dan aku semakin kelelahan. Pinggangku sakit dan mataku perih. Hendra mengamati dari luar ruang interogasi. Tapi sebagai anggota keluarga ia tidak bisa ikut campur dalam penyidikan. Ia hanya menatapku iba dari balik kaca. Setelah interogasi selesai dan aku keluar, langit mulai menampakkan cahaya. Fajar. Aku terduduk lemas di tangga kantor polisi. Tenagaku benar-benar habis. Bude, tidak apa-apa. Hendra duduk di sebelahku. Hendra, apakah kita akan menang? Bude mulai ragu. Hendra memegang bahuku. Jangan menyerah, Bude. Ini belum selesai. Aku punya ide. Saat itu, ponsel Hendra berbunyi. Begitu dia mengangkatnya, wajahnya menjadi cerah. Nada suaranya berubah semangat. Bude, kabar baik. Temanku baru saja membongkar masa lalu orang bernama Kusuma itu, dan dia menemukan hal penting. Aku memaksa tubuhku yang lelah untuk tegak. Apa itu? Orang yang memakai nama Kusuma itu, 10 tahun yang lalu pernah masuk DPO, daftar pencarian orang, atas kasus penipuan serupa, penipuan investasi bodong berkedok properti. Dia menipu tanah para lansia lalu kabur membawa uangnya. Korbannya ada 12 orang. Saat itu, nama yang dipakainya adalah Budi Santoso. Ada foto wajahnya, dan sama persis dengan si Kusuma yang sekarang. Hanya lebih muda 10 tahun, mataku terbelalak lebar. Aliran listrik seolah menjalar ke sekujur tubuhku. Berarti bajingan itu sudah mengganti namanya berkali-kali. Betul. Dari Bambang, jadi Budi Santoso, lalu jadi Kusuma. Dia adalah penipu profesional yang hidup dari menipu orang lain. Entah sudah berapa banyak korbannya. Dengan data ini, kita bisa meminta surat perintah pengadilan. Kita bisa menangkapnya atas tuduhan penipuan berulang. Cahaya harapan mulai terlihat, seolah ada seberkas cahaya di dalam kegelapan. Pekat. Tapi aku belum bisa lega. Bajingan itu terlalu licik. Sore harinya, aku kembali ke apartemen bersama Taufik, turun dari taksi dan berdiri di depan gedung, kakiku rasanya seberat batu. Tidak tidur semalaman, ditambah diperiksa polisi membuat seluruh tubuhku lemas. Tapi saat aku akan membuka pintu apartemen, aku merasakan ada yang aneh. Ada selembar kertas terselip di celah pintu. Kertas putih dengan bekas remasan. Taufik mengambil kertas itu, dan saat membaca tulisannya, wajahnya menjadi pucat, pasi. Bibirnya bergetar hebat. Ibu, ini. Aku merebut kertas itu. Tulisan. Itu dibuat dengan spidol hitam secara kasar dan tajam. Tutup mulutmu atau kau akan menyesal. Pulanglah ke kampungmu. Ini peringatan. Tanganku gemetar. Ini adalah ancaman. Pasti Bambang yang mengirimnya. Dia datang sendiri ke sini, atau menyuruh anak buahnya. Ibu, ini bahaya. Ibu pulanglah ke kampung. Kumohon, suara Taufik bergetar, matanya berkaca-kaca menahan tangis. Tapi aku menggelengkan kepala. Tidak. Kalau ibu mundur di sini, berarti kita kalah dari bajingan itu. 35 tahun lalu dia kabur dan kita tak bisa menangkapnya. Makanya jadi seperti ini. Kali ini ibu tidak akan melepaskannya. Ibu akan membalaskan dendam ayahmu.
Taufik menundukkan kepala dan bahunya berguncang. Kalau ibu sampai terluka, aku harus bagaimana? Bapak sudah meninggal, kalau ibu, sampai. Aku mengelus pipi anakku. Jangan khawatir. Ibu tidak akan mati. Setelah memasukkan bajingan itu ke penjara, ibu akan ke makam ayahmu dan melapor bahwa janji itu sudah ibu tepati. Aku memotret surat ancaman itu dan mengirimkannya pada Hendra. Bukti, kejahatannya bertambah satu lagi. Semakin bajingan itu meronta, semakin banyak bukti yang terkumpul. Malam itu, aku menutup gorden jendela rapat-rapat saat tidur. Tapi sedikit suara saja membuatku langsung terbangun. Perasaan cemas bahwa ada yang mengawasi tak bisa hilang dari benakku. Sekitar pukul 2 dini hari, tiba-tiba bel pintu berbunyi. Suara melengkingnya memecah kesunyian malam. Jantungku serasa anjlok. Siapa yang datang jam segini? Taufik bangun lebih dulu dan mengecek layar interkom. Tangannya terlihat gemetar. Siapa? Tidak ada jawaban. Di layar tidak terlihat siapa-siapa. Lorong itu kosong melompong, tapi ada sesuatu tergeletak di lantai depan pintu. Terlihat seperti sebuah kantong hitam. Taufik membuka pintu dengan hati-hati. Dan dia menjerit kaget, jeritan yang membuat bulu kudukku berdiri. Ibu, lihat ini, apa ini? Sekor ayam mati tergeletak di lantai depan pintu. Lehernya terpelintir, dan darah berceceran deras di sela-sela bulunya. Genangan darah mengotori lantai depan pintu apartemen kami. Bau amis menyengat tajam. Dan di sebelahnya, ada selembar kertas lagi dengan tulisan yang sama. Selanjutnya adalah giliran kalian. Tubuhku membeku, rasa takut merayap di punggungku. Tangan dan kakiku menjadi dingin, tapi di saat yang sama, amarahku meledak. Bajingan pengecut, bersembunyi. Sambil bertingkah serendah ini, 35 tahun lalu kau lari bersembunyi, dan sekarang kau ingin membungkamku dengan teror ancaman. Jangan harap. Dengan tangan bergetar, aku menelepon Hendra. Jariku sampai hampir salah menekan tombol angka saking gemetarnya. Hendra, cepat datang sekarang juga. Bajingan, itu sudah melampaui batas. Ini teror mematikan. Dia menaruh bangkai ayam, berdarah di depan pintu. Terdengar suara Hendra mengumpat dari seberang telepon. Bude, jangan pernah keluar pintu. Aku kesana sekarang. Hendra tiba dalam waktu 15 menit. Ia terengah-engah, mungkin ia datang dengan membunyikan sirene polisi. Melihat lokasi kejadian, wajahnya menegang. Ia memotret dengan ponselnya dan mengeluarkan kantong barang bukti untuk memasukkan surat ancaman itu. Ini murni tindak pidana ancaman teror, Bude. Menggunakan bangkai hewan untuk mengancam adalah kejahatan berat. Sekarang kita bisa meminta surat perintah penangkapan. Kita bisa melakukan penangkapan darurat terhadap Kusuma. Aku mengangguk. Aku memang takut, tapi aku tak boleh mundur. Bajingan itu meronta-ronta dengan cara pengecut karena dia sudah terpojok. Tidak ada jalan keluar lagi baginya. Hendra, selesaikan ini sampai akhir. Jangan sampai lolos. Jangan biarkan dia lolos lagi seperti 35 tahun yang lalu. Hendra mengangguk. Matanya menyiratkan tekad bulat seorang detektif. Jangan khawatir, Bude. Bajingan itu tidak punya tempat pelarian lagi. Hari ini juga aku urus surat perintahnya, dan besok subuh kita gerebek dia. Di luar jendela, matahari mulai terbit. Kegelapan perlahan sirna dan sinar pagi mulai memancar. Semburat merah mewarnai langit. Menatap cahaya itu, aku bertekad. Hari ini adalah akhirnya. Dendam 35 tahun ini akan kubalas. Suamiku di surga sana pasti sedang melihat. Sebentar lagi, janjiku akan kutepati. Pukul 5 pagi, aku mendapat telepon dari Hendra. Aku yang tak bisa tidur langsung mengangkatnya pada dering pertama. Bude, surat perintah sudah turun. Kami berangkat sekarang. Bude, kita tangkap Kusuma. Aku langsung melompat bangun. Jantungku kembali berdebar kencang. Momen ini akhirnya tiba. Momen yang kutunggu selama 35 tahun. Bude ikut. Bude harus melihatnya dengan mata kepala Bude sendiri. Hendra sempat ragu, lalu menjawab, mungkin bahaya. Tapi aku paham perasaan Bude. Nanti Bude pantau dari jauh saja, ya? Aku buru-buru berpakaian. Taufik juga ikut bangun. Matanya memancarkan kecemasan, bercampur harapan. Ibu, aku juga ikut. Alamat yang dikirim Hendra adalah sebuah rumah kos tua atau kontrakan kumuh di pinggiran Jakarta, daerah Depok. Di sanalah Bambang bersembunyi, bangunan 3, lantai yang sangat usang, catnya sudah mengelupas dan jendela-jendelanya berdebu tebal. Mengaku direktur rumah sakit besar, ternyata di tempat kumuh inilah sarangnya. Saat kami tiba, 4 mobil polisi sudah mengepung bangunan itu. Para polisi, bersenjata lengkap dan mengenakan rompi anti peluru sudah bersiaga. Udara subuh sangat dingin, tapi badanku berkeringat karena tegang.
Aku memarkir mobil di seberang jalan dan mengamati, tanganku basah oleh keringat, jantungku mau meledak rasanya. Taufik menggenggam tanganku erat. Polisi, buka pintunya, teriakan Hendra memecah udara subuh. Lampu rumah-rumah di sekitarnya mulai menyala satu persatu. Keheningan sesaat, lalu terdengar suara brak, pintu didobrak, serpihan kayu berhamburan. Para polisi berhamburan masuk ke dalam gedung. Terdengar suara teriakan dan derap langkah kaki yang kacau balau. Berapa menit yang berlalu, rasanya seperti keabadian. Aku tak bisa bernapas lega dan terus menatap pintu masuk gedung itu. Lalu, orang-orang mulai digiring keluar dari pintu masuk. Yang pertama adalah Siska, ia digiring dengan tangan diborgol. Wajah tanpa makeupnya pucat pasi. Di belakangnya, calon ibu mertua yang ternyata komplotannya menyusul, rambutnya kusut masai dan ia mengenakan daster. Dan terakhir, Kusuma keluar, wajahnya saat diborgol benar-benar hancur. Topeng direktur rumah sakit yang bijaksana hilang tak bersisa. Matanya merah dan bibirnya gemetar hebat. Aku turun dari mobil dan berjalan ke arahnya. Saat Kusuma melihatku, matanya melotot, lebar. Tiba-tiba ia mulai memberontak. Nenek tua sialan ini memfitnahku. Semuanya bohong. Aku berdiri tepat di depannya. Momen yang kutunggu 35 tahun akhirnya tiba. Dadaku terasa sesak, tapi anehnya suaraku keluar dengan sangat tenang. Suaraku tidak bergetar sama sekali. Bambang, semuanya sudah berakhir. Mendengar nama itu, wajah Kusuma menyusut. Ekspresinya menunjukkan bahwa ia tak bisa lagi menyangkalnya. Matanya bergoyang liar dan bibirnya bergetar hebat. Saat kau membunuh suamiku 35 tahun lalu dan melarikan diri, kau seharusnya tahu, hari seperti ini akan tiba. Tidak ada tempat di dunia ini yang bisa kau pakai untuk sembunyi selamanya. Kusuma menggertakkan giginya. Tiba-tiba ia tertawa mengejek, seperti keputusasaan terakhirnya. Hahaha, benar, aku ini Bambang. Terus kenapa? Masa kedaluarsanya sudah habis, kau tidak bisa menuntutku untuk itu. Nenek tua, sepertimu bisa apa? Aku tertawa sinis. Kesombongannya malah terlihat sangat menyedihkan. Kedaluarsa, penipuan tanah yang kau lakukan atas nama Budi Santoso belum? Kedaluarsa. Korbannya 12 orang dari 10 tahun lalu. Ditambah penipuan pernikahan terhadap putraku dan ancaman percobaan pembunuhan yang kau lakukan semalam. Kau akan membusuk di penjara. Wajah Kusuma seketika memucat seperti mayat. Bibirnya bergetar hebat. Hendra mendekat dan mendorong Kusuma masuk ke dalam mobil polisi. Saat pintu mobil tertutup, aku menatap lurus ke matanya dari balik jendela. Aku meluapkan kata-kata yang kupendam di dadaku selama 35 tahun. Kau tahu apa kata-kata terakhir suamiku sebelum dia mati? Dia memintaku mencarimu dan membalaskan dendamnya. Hari ini, janji itu sudah kupenuhi. Mobil polisi itu melaju pergi. Aku menatap punggung mobil itu menjauh dan air mataku mengalir deras. Itu bukan air mata kemarahan, itu air mata kelegaan. Beban berat yang membebani pundakku selama 35 tahun, rasanya telah terangkat sepenuhnya. Taufik mendekatiku, matanya juga basah oleh air mata. Ibu sudah bekerja sangat keras. Ibu luar biasa. Aku memeluk anakku. Anak laki-laki yang memelukku, ini terasa seperti anak kecil berusia 2 tahun di masa lalu. Tidak, nak, sekarang ibu bisa berdiri tegak di depan ayahmu. Siang harinya, aku dan Hendra pergi ke Polda Metro Jaya. Kami diizinkan melihat proses interogasi dari balik monitor. Sosok Bambang yang duduk di ruang sempit, itu tampak sangat menyedihkan. Sulit dipercaya bahwa pria ini beberapa hari yang lalu masih berlagak seperti direktur rumah sakit. Apakah benar saudara adalah Bambang? Tanya polisi interrogator. Kusuma, tidak. Bambang mengangguk. Dia tidak bisa membantah lagi karena hasil tes sidik jarinya sudah keluar, sangat identik dengan sidik jari Bambang dari catatan kepolisian 35 tahun yang lalu. Apakah Anda mengakui bahwa 35 tahun yang lalu, Anda menjebak Joko sebagai penjamin dan melarikan diri membawa uang ratusan juta rupiah? Saya mengakui. Mendengar kata-kata itu, kakiku langsung lemas. Aku hampir merosot dari kursi. Hendra buru-buru menopangku. Pengakuan yang baru kudengar setelah 35 tahun. Pengakuan langsung dari mulut bajingan itu sendiri. Bambang terus memberikan kesaksian. Suaranya pelan dan sesekali ia menghela napas. Bagaimana ia memalsukan kematiannya dan membuat identitas baru, penipuan, apa saja yang ia lakukan dengan nama Budi Santoso, dan bagaimana ia merencanakan penipuan pernikahan dengan nama Kusuma. Ia membeberkan semuanya. Siska dan wanita tua itu juga adalah kaki tangannya. Mereka merencanakan semuanya, bersama-sama dari awal. Dari balik monitor, wajah Bambang terlihat hancur. Ia sadar ia tak punya tempat lagi untuk lari.
Setelah interogasi selesai, Hendra menghampiriku. Wajahnya menunjukkan kelegaan dan rasa bangga. Bude, Bambang akan dihukum setidaknya 10 tahun penjara atas tuduhan penipuan berlapis. Kalau digabungkan antara kasus Budi Santoso dan kasus penipuan pernikahan Taufik, total kerugiannya sangat fantastis. Siska dan calon ibu mertua palsu itu juga akan dihukum sebagai kaki, tangan. Ketiganya akan dipenjara. Aku mengangguk. Jujur, hukuman itu belum cukup bagiku dibandingkan dengan nyawa suamiku yang ia renggut. Namun setidaknya fakta bahwa dia akan membusuk di penjara sudah cukup memberiku ketenangan. Dia tak akan bisa menipu orang lain lagi. Hendra, terima kasih banyak. Kalau tidak ada kamu, Bude tak mungkin bisa melakukannya. Hendra menggenggam tanganku. Ini karena Bude tidak pernah menyerah. Bude yang menunggu 35 tahun itulah yang paling luar biasa. Saat keluar dari kantor polisi, matahari mulai terbenam. Semburat jingga mewarnai langit Jakarta. Seolah suamiku dari surga sana sedang merayakannya. Aku menatap langit dan bergumam. Bapak Ne, kamu lihat, akhirnya aku sudah menepati janji kita. Memang butuh waktu 35 tahun, tapi aku berhasil melakukannya. Taufik menggenggam tanganku. Ibu, ayo kita pulang. Kita ke makam Bapak dan beritahu, Bapak, aku mengangguk. Setelah sekian lama, hatiku terasa ringan. Duri yang menancap di dadaku selama 35 tahun akhirnya tercabut. Kami langsung berangkat menuju Kecamatan Bumiaji di Batu. Mengemudi selama berjam-jam via tol Trans Jawa, kami tiba di kampung halaman. Pemandangan desa yang sudah lama tak kulihat menyambut mataku. Kebun apel, jalan, setapak di pinggir sawah, punggung bukit yang bermandikan cahaya senja, semuanya masih sama. Makam suamiku ada di tempat yang disinari matahari di bukit, belakang desa. Aku sedikit ngos-ngosan mendaki jalan setapak yang terjal. Tapi, langkahku terasa ringan. Hari ini, jalan seberat apapun tak ada artinya. Berdiri di depan nisannya, hidungku terasa perih. Aku mengusap nama suamiku yang terukir di batu nisan dengan ujung jariku. Aku sudah datang ke sini entah berapa kali selama 35 tahun, tapi perasaan hari ini benar-benar berbeda. Bapak Ne, aku datang. Akhirnya aku berhasil menangkap musuhmu. Suaraku bergetar, air mata mengalir di pipiku. Maafkan aku selama 35 tahun ini. Maaf, aku butuh waktu lama untuk menemukannya. Bajingan itu terlalu licik, makanya susah ditangkap, tapi sekarang semuanya sudah selesai. Dia sudah masuk penjara. Sekarang, kamu bisa beristirahat dengan tenang. Aku berlutut dan menangkupkan kedua tanganku, memanjatkan doa. Air mataku menetes deras, tapi itu bukan tangisan kesedihan. Itu adalah tangisan seseorang yang akhirnya berhasil meletakkan beban berat di pundaknya. Taufik juga berlutut di sebelahku. Air mata mengalir di wajah anakku itu. Bapak, ini Taufik. Anak tak tahu diuntung yang bahkan tak ingat wajah Bapak. Karena Bapak meninggal saat aku umur 2 tahun, aku tak ingat suara Bapak. Tapi Ibu sudah membalaskan dendam. Bapak, Ibu membesarkanku sendirian selama 35 tahun sambil menyimpan dendam itu. Mulai sekarang aku akan hidup dengan benar, Pak. Aku tak akan membuat Ibu cemas lagi. Angin berhembus sepoi-sepoi. Daun-daun berdesir tertiup angin. Rasanya seperti suamiku sedang menjawab kami, seolah dia berkata, tidak apa-apa, kalian sudah bekerja keras. Hiduplah dengan damai sekarang. Aku duduk lama sekali di depan makam itu. Semua hal yang tak bisa kuceritakan, selama 35 tahun, kutumpahkan semuanya. Kisah masa pengantin baru kami, cerita saat Taufik lahir, cerita saat kami merawat kebun apel bersama, dan sebagai penutup, aku berkata, Pak, sekarang aku akan hidup dengan tenang, terima kasih, sudah menungguku. Kalau kita bertemu di alam sana nanti, mari kita hidup hanya dengan hal-hal yang baik saja. 6 bulan telah berlalu. Pada hari Bambang divonis hukuman 12 tahun penjara, aku duduk di baris paling depan ruang sidang di Jakarta. Selama hakim membacakan putusannya, aku mendekap erat foto suamiku di dadaku. Aku ingin dia ikut melihat momen ini. Taufik dan Hendra duduk di kanan kiriku, menggenggam tanganku. Ruang sidang begitu sunyi. Hanya terdengar suara jepretan kamera dari para wartawan sesekali. Bambang duduk di kursi terdakwa dengan kepala tertunduk, dalam-dalam. Sosoknya yang berlagak seperti direktur rumah sakit 6 bulan lalu, tak tersisa sedikit pun. Rambutnya memutih sepenuhnya dan pipinya sangat kempot, menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara kepada terdakwa Bambang. Mendengar kata-kata itu, air mataku tumpah ruah. Inilah momen yang kutunggu 35 tahun. Terdengar helaan napas lega di santero ruang sidang. Para keluarga, korban lainnya juga hadir di sana. Lansia-lansia yang ditipu dalam proyek tanah, Budi Santoso, dan korban-korban lain dari identitas palsunya, semuanya telah menanti momen ini. Siska dijatuhi hukuman 5 tahun,
dan ibunya 3 tahun penjara. Ketiga-tiganya akan mendekam di penjara. Siska menangis keras saat mendengar putusan, tapi sedikit pun aku tidak merasa iba. Mereka semua berkomplot sejak awal. Saat Bambang berjalan keluar dari ruang sidang, tatapan mata kami bertemu. Matanya dipenuhi kebencian dan rasa dendam, tapi aku tidak berkedip sedikit pun. Aku justru mengangkat kepalaku tinggi-tinggi dan menatapnya tajam. 35 tahun lalu, kau bisa kabur, tapi kali ini tidak akan. Aku menyampaikan pesan itu lewat mataku. Bapak lihat, kan? Akhirnya semuanya selesai. Aku berbisik pada foto, suamiku dalam dekapanku. Wajah suamiku di foto itu seolah tersenyum. 3 bulan setelah persidangan itu. Hari ini, aku berdiri di halaman rumah lamaku di Bumiaji. Walau kebun apelnya sudah kujual, si pembeli baru berbaik hati menyisakan rumah ini dan sedikit lahan kebun sayur untukku. Aku memutuskan untuk menghabiskan sisa hidupku di sini. Di halaman tergelar meja panjang. Hari ini adalah hari spesial. Ini adalah ulang tahun Taufik yang ke-35 sekaligus perayaan kenduri syukuran untuk awal baru keluarga kami. Di satu sudut meja, aku meletakkan foto suamiku. Aku ingin dia ikut merayakannya. Ibu, mau ku bantu menata makanannya? Taufik keluar dari dapur sambil bertanya. Dia terlihat sangat berbeda dibandingkan 6 bulan lalu, tatapan mata yang penuh. Gengsi dan kesombongan itu telah hilang, digantikan oleh ekspresi yang tenang dan rendah hati. Ia menutup klinik gigi besarnya di Jakarta dan membuka praktik klinik gigi kecil di Batu. Memulai awal baru, bukan di kawasan elit ibu kota, melainkan di kota kecil kampung halamannya. Penghasilannya berkurang drastis, tapi di wajah putraku, ada kedamaian yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ia merawat pasiennya dengan tulus, dan pulang setiap malam untuk makan malam bersamaku. Entah kemana perginya anak sombong yang dulu, sekarang ia menjadi anak yang sangat berbakti. Tidak apa-apa, kamu sambut tamu saja. Mereka sudah pada datang. Para tamu mulai berdatangan. Yang pertama datang adalah Hendra. Katanya dia baru saja naik pangkat menjadi komisaris polisi, Kompol. Prestasinya mengungkap, kasus Bambang sangat diakui oleh atasannya. Di belakangnya menyusul Biminasi, pemilik salon, Pak RT, dan tetangga-tetangga lama mulai berdatangan. Mereka semua adalah orang-orang yang mengenalku sejak zaman masih berkebun apel. Sumi, kamu memang hebat. Sangat luar biasa. Menunggu selama 35 tahun. Kalau aku pasti tidak akan sanggup, kata Bimina sambil memegang tanganku erat. Matanya berkaca-kaca. Ibu-ibu tetangga yang lain juga mengangguk setuju. Ini semua berkat kamu, Bi. Kalau waktu di salon itu kamu tidak cerita soal jasa aktor pengganti, aku tak akan tahu apa-apa. Satu kalimat dari Bimina itulah yang mengubah segalanya. Aku benar-benar berterima kasih dari lubuk hatiku. Informasi kecil itulah yang menjadi awal dari segalanya. Hidup ini memang unik. Percakapan sepele bisa mengungkap dendam 35 tahun. Makanan telah ditata rapi di atas meja. Tumpeng nasi kuning, ayam goreng, urap-urap sayur, sambal goreng, dan tentu saja bubur labu kuning kesukaan Taufik. Bubur labu yang sama dengan yang pernah kutumpahkan di lorong apartemennya. Saat itu aku harus mengelap lantainya sambil menangis berlinang air mata. Kali ini, aku bisa menyajikannya langsung dengan benar untuk anakku. Taufik memakan 1 sendok bubur labu itu, dan matanya berkaca-kaca. Ayo semuanya, angkat gelasnya. Hari ini banyak yang harus dirayakan. Hendra berdiri sambil mengangkat gelas teh manisnya. Syukuran atas selesainya beban, masa lalu Bude selama 35 tahun, awal baru yang cerah untuk Mas Taufik, dan doa agar Bude sehat selalu. Semuanya kita rayakan. Semua orang mendentingkan gelas, teh dan kopinya. Suara dentingannya bergema indah memecah udara sore. Aku sejenak bangkit dari kursiku dan berjalan ke sudut halaman. Matahari sedang terbenam. Langit berwarna merah jingga mewarnai siluet pegunungan di kejauhan. Langit sore yang memancarkan perpaduan warna oranye, merah muda, dan ungu yang sangat cantik. Ada masa di mana aku sering menikmati pemandangan ini bersama suamiku. Saat kami baru menikah, kami sering duduk berdampingan di halaman ini, menatap senja. Suamiku sering memelukku sambil berbisik, Sumi, mari kita hidup seperti ini seumur hidup. Tidak jadi orang kaya pun tidak apa-apa, cukup menua bersamamu sambil melihat senja ini. Rasa penyesalanku karena tak bisa mewujudkan janji itu kini telah terobati. Pak, hari ini ulang tahun Taufik, dia umurnya 35 tahun sekarang. Aku menatap langit dan berbicara. Suaraku sedikit bergetar. Setelah kamu pergi, aku membesarkannya sendirian. Sekarang, dia benar-benar sudah jadi manusia, seutuhnya. Walaupun agak terlambat, anak kita tumbuh dengan sangat baik, kan? Dia sempat tersesat karena gila gengsi, tapi dia sudah kembali ke jalan yang benar.
Pada dasarnya, dia anak yang baik mirip sepertimu. Angin sepoi-sepoi berhembus ringan, seolah suamiku meresponku. Seolah dia berkata, ya, kamu sudah bekerja keras. Taufik berjalan menghampiriku. Di tangannya, ada sebuah kotak kecil. Ibu, ini, untuk ibu. Apa ini? Taufik membuka kotaknya. Di dalamnya terdapat sebuah cincin emas. Cincin yang sederhana namun penuh dengan ketulusan. Cincin kawin ibu yang dulu ibu jual untuk bayar utang bapak. Ini aku beli dengan uang hasil keringatku sendiri. Aku sangat ingin memberikannya pada ibu. Air mataku langsung menetes. Cincin kawin yang terpaksa ku jual 35 tahun lalu dengan hati hancur karena desakan debt collector. Ternyata anakku mengingatnya. Taufik, ibu minta maaf untuk semuanya selama ini. Aku yang minta maaf, Bu. Seharusnya aku tidak membuat ibu sedih. Saat aku menyewa ibu palsu, saat aku malu pada ibu dan menganggap ibu kampungan dan levelnya beda. Semakin kuingat, semakin aku malu pada diriku sendiri. Bagaimana bisa aku berpikiran sepicik itu? Air mata mengalir deras dari mata Taufik. Bahunya berguncang menahan isak tangis. Dan saat musuh pembunuh bapak ada tepat di depanku, aku malah menunduk hormat padanya. Aku benar-benar anak yang bodoh, Bu. Aku mengelus pipi anakku. Sudahlah. Semuanya sudah berlalu. Yang penting adalah, mulai sekarang aku akan berbakti pada ibu, aku akan menjadi anak yang bisa dibanggakan oleh Bapa di alam sana. Aku memeluk anakku erat, bahu putraku yang memelukku terasa kokoh dan tegap. Ia benar-benar sudah dewasa. Anak laki-laki yang kubesarkan sendirian selama 35 tahun kini telah menjadi pria sejati. Tahun-tahun penderitaan yang panjang terlintas dalam ingatanku. Bangun subuh, buta bekerja di kebun apel, diteror penagih utang, menahan lapar demi membayar uang sekolah Taufik. Semua itu ternyata tidak sia-sia. Taufik, keinginan ibu hanya satu, kau hidup sehat dan bahagia. Kau tidak perlu cari uang banyak-banyak. Bersikaplah jujur pada semua orang dan hiduplah dengan tenang. Jangan menipu orang lain, jangan merendahkan orang lain. Itu yang terbaik. Taufik mengangguk pasti. Iya, Bu, aku janji. Setelah kenduri selesai dan semua tamu pulang, aku duduk sendirian di halaman, menatap langit malam. Bintang-bintang bertaburan terang, bintang-bintang yang sama dengan yang kulihat bersama suamiku 35 tahun yang lalu. Saat itu, kami menatap bintang sambil merajut mimpi tentang masa depan. Kalau Taufik sudah besar, dia akan jadi apa ya? Masa tua kita nanti seperti apa ya? Kami sering bertukar pikiran tentang itu. Pak, sekarang aku akan hidup dengan damai, ucapku sambil menatap cincin baru yang melingkar di jariku. Cincin itu berkilau tertimpa cahaya bintang. Musuhmu sudah kutangkap. Anak kita sudah kembali ke jalan yang benar, dan tugasku sudah selesai. Sisa waktuku, aku akan hidup dengan tenang, menanam sayur di pekarangan, mengobrol dengan tetangga. Kehidupan bahagia yang belum sempat kau rasakan, akan aku jalani mewakilimu. Angin berhembus lembut memainkan ujung rambutku. Rasanya seperti tangan suamiku, yang sedang menepuk bahuku, seolah ia berbisik, kau sudah bekerja keras, beristirahatlah sekarang. Aku memejamkan mata, beban yang kupikul selama 35 tahun benar-benar telah sirna sepenuhnya. Mulai sekarang, rasa benci, dendam, dan kesedihan, semuanya bisa kulepaskan. Duri yang lama menancap di dadaku telah tercabut, digantikan dengan rasa hangat yang memenuhi hatiku. Tiba-tiba aku seolah mendengar suara suamiku dari kejauhan. Suara yang sangat, kurindukan terbawa oleh hembusan angin. Sumi, kau sudah bekerja keras. Berbahagialah sekarang. Aku tersenyum. Air mataku menetes, namun kali ini adalah air mata kebahagiaan. Air mata kebahagiaan pertama yang keluar setelah 35 tahun. Terima kasih, Bapane. Tunggulah aku di alam sana. Suatu saat nanti aku akan menyusulmu. Nanti, mari kita menua bersama, sambil menikmati senja berdua. Di bawah cahaya bintang, aku duduk untuk waktu yang lama. Untuk pertama kalinya, dalam 35 tahun, hatiku benar-benar damai. Beban yang selama ini membelengguku, telah lepas. Aku merasa benar-benar bebas. Pundakku ringan dan dadaku terasa hangat. Dari kejauhan terdengar suara Taufik memanggil, "Ibu, belum mau masuk?" Udaranya tambah dingin. Loh. Aku tersenyum dan bangkit dari dudukku. Anakku sedang menungguku. Sekarang, aku juga berhak untuk hidup bahagia. Ini adalah awal yang baru. Para pembaca, bagaimana kisah hari ini? Orang Jawa memiliki sebuah pepatah, luhur becik ketitik olo ketoro. Artinya, kebaikan sekecil apapun pada akhirnya akan terlihat, dan keburukan sekecil apapun lambat laun akan terbongkar. Waktu mungkin berjalan lambat, namun kebenaran tidak akan pernah kehilangan arahnya. Dalam kisah ini, Ibu Sumiati juga menunggu selama 35 tahun yang amat panjang. Ia tidak gegabah, namun saat waktunya tiba, ia mengungkap kebenaran dengan gagah, berani.
Karena ia tidak tertelan oleh kebencian, dan terus berjalan di jalan yang benar sampai akhir, ia akhirnya mampu membalaskan dendamnya dan mendapatkan kembali hati putranya. Dalam hidup ini, ada kalanya kita harus bersabar meski diperlakukan dengan sangat tidak adil. Namun, kebenaran tidak akan pernah sirna. Keadilan terkadang memang datang terlambat, tapi ia tidak akan pernah tersesat. Kami mendukung Anda semua yang hari ini juga sedang berjalan dalam diam di atas jalan kebenaran. Jika kisah hari ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk membagikannya. Tinggalkan juga komentar penyemangat untuk tokoh utama dalam cerita ini. Terima kasih telah menyimak kisah penuh perjuangan ini.